Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada Daniel Gerjati di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Oke, kita sekarang di pertemuan subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Di halaman 47 di buku paket kalian. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Oke, kita lihat burung cendrawasih ini. Ya, ini dia burung cendrawasih. Ini adalah burung khas Papua ya, di timur Indonesia. Ini adalah burung yang sangat cantik dan langka untuk saat ini yang harus kita lestarikan. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam jadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat asli di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah datar rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih matikawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Oke. Nah, di buku kalian di halaman 48 itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 pertanyaan. 6, 7. Oke. Nah, selain burung cendrawasih, masih banyak hewan lain yang harus dilindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. 51. Di situ ada bacaan tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu memiliki warna yang indah, cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun. Kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat ini membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah.
Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, ini dia kupu-kupu yang sering kalian temui di lingkungan kita ya. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibanding dengan kupu-kupu dari negara lain. Ini ada contohnya, kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu warna yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Beberapa pertanyaan juga mengenai kupu-kupu tadi ya yang sudah kita bahas. Kupu-kupu membantu menyuburkan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Ada pertanyaan, ada 1, 2, 3. Kita masuk ke pembelajaran kedua. Di sini ada Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin melihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh melihara kucing setelah Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Ini dia Dayu dan kucing peliharaannya. Oke, kita lanjut. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga minta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankan dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus si mungil. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini ada tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Tulislah hak kamu ketika melihara hewan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihara seekor hewan? Tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Kewajibannya, dampak bagi hewan, dampak bagi lingkungan sekitar. Tulislah dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajiban. Ini kewajiban, kalau kita tidak melaksanakan bagaimana, dampaknya seperti apa, dampak bagi lingkungannya seperti apa. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat tinggal yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayangi. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Ya, masuk ke halaman 60. Amati mosaik berikut diskusikan dengan teman kelompokmu. Nah, ini adalah sebuah karya mozaik. Ya, kalian bisa amati mosaik ini terbuat dari apa saja. Nah, itu jelas ya.
Dari biji jagung, dari gabah, biji kedelai. Oke, di sini apa itu mozaik? Bagaimana teknik membuatnya? Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Ada di halaman selanjutnya, itu halaman 61. Kita bahas dari atas dulu ya. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian yang sudah kalian amati tadi. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya mozaik tidak diwarnai. Membuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Sekarang berkreasi mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Oke, ada bahannya tadi. Biji-bijian, kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya berukuran hampir sama. Ada kertas A4, lem. Alatnya pinset, pensil, dan kuas. Nah, ini bahan pembentuknya tadi ada biji jagung, kedelai, dan gabah. Ya, biji-bijian semuanya. Ini langkah pembuatannya. Gambar pola seekor hewan di kertas gambar A4 yang digambar. Yang kedua, beri lem pada bidang datar. Yang kalian sudah gambar tadi. Yang ketiga, tempelkan biji-bijian dengan rapi menggunakan pinset. Yang keempat, perhatikan komposisinya dan warnanya. Oke. Selamat mencoba. Kita masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang keberagaman hewan yang ada di Indonesia. Sekarang kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga, lompat seperti katak. Nah, ini ada katak. Nah, kita amati katak ini. Nih, katak memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung. Jenis katak tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Wah, hebat bukan ya, katak. Nah, di sini adalah gambar burung. Ya, bagian tubuh burung di sini. Ada paruh, ada sayap. Paruh fungsinya apa? Sayap fungsinya apa? Ekor burung itu fungsinya apa? Cakarnya fungsinya apa? Dan mata burung fungsinya apa? Oke, ini bagian tubuh laba-laba atau serangga kumbang. Jumlah kakinya, jumlah sayap, jumlah mata, dan ciri-ciri lainnya. Nah, laba-laba itu tidak mempunyai antena. Kumbang mempunyai antena. Persamaan keduanya itu memerlukan makanan. Ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran 4. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ada sebuah bacaan di halaman 70 buku kalian, buku tema 3. Harimau masuk desa warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu.
Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah terlebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan kecil tersebut mencari makanan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, sudah kalian dengarkan apa yang Pak sampaikan? Nah, ada pertanyaan, apakah yang dilakukan warga terhadap hutan? Apa yang terjadi dengan harimau? Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Mengapa harimau masuk ke desa? Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Apa yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Apakah yang dilakukan penebangan pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Ini dia ya. Orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Ini alasannya. Dijadikan pakaian. Ini ya pemburu, kegiatan upacara adat. Setujukah kalian dengan ini? Dijadikan pakaian, pemburuan, kegiatan upacara adat. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Kalau setuju, jelaskan. Kalau di bawahnya, kalau tidak setuju nanti jelaskan ya. Dampak bagi lingkungan tadi. Ini dampaknya seperti apa? Dijadikan pakaian, dampak lingkungannya bagaimana? Pemburu dampak lingkungannya seperti apa? Kegiatan upacara adat dan lingkungan seperti apa? Dampak bagi orang lain tadi pakaian tadi tuh ya. Apakah perbuatan dalam gambar itu melanggar hak orang lain? Mengapa? Tulislah saranmu. Masuk ke pembelajaran kelima. Tahukah kalian bahwa hewan yang berbeda punya tempat hidup yang berbeda untuk hidup? Oke, ayo kita lihat. Kita amati yang pertama ada ayam. Karakteristik tempat hidupnya bagaimana? Apakah di lumpur, di air, atau di mana? Oke, ini ada bebek. Karakteristik hidupnya di mana? Ada kucing. Karakteristik hidupnya di mana? Di sini dijawab. Ada ikan. Karakteristik hidupnya di mana? Ya, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah ya, ini karakteristik tempat tinggal hewan di atas. Ini ada rekan diisi apa beda antara tempat hidup kucing dan ikan. Apakah keadaan alam atau iklim bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Sebelum melihat hal tersebut, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Oke, tahukah kalian bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing.
Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Di sini kita melihat karakteristik beberapa hewan. Yang pertama ada hewan cicak di sini. Oke, karakteristiknya. Nih, cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Wah, hebat ya. Terdapat beberapa jenis cicak yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran lebih besar dari cicak rumah. Itu halaman 79 ya. Kita masuk ke kelelawar di halaman 80. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka. Menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Di sini ada bunglon. Ini dia bunglon ya, yang mampu beradaptasi. Bunglon dapat mengubah warnanya kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di daun yang warna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon punya lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, oke. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di wilayah tersebut. Pembelajaran ke-6. Oke, sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan tentang hasil wawancara. Oke, kita lihat bagaimana hasil wawancara. Oke, ini adalah format menulis laporan hasil wawancara. Ada latar belakangnya. Latar belakangnya menulis alasan melakukan wawancara, alasan kamu wawancara apa ya. Ini contohnya. Siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang, nah ini ya, tentang tumbuhan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Ini ada maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contohnya ini, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan yang tempat tinggal kami, itu meliputi karakteristiknya tadi, karakteristik tumbuhan dan hewan, dan kaitan dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Di sini ada topik wawancara. Topik wawancara contohnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Di sini ada waktu dan tempat kegiatan, menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu 19 November 2016. Tempatnya waktu pukul 8, tempat Kampung Mekat Jaya. Terus, laporan hasil wawancara, menuliskan narasumber pewawancara dan hasil wawancara. Contohnya, narasumber Bapak Kurniawan, pewawancara Lani, hasil wawancaranya tentang apa? Pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai dengan pukul 9 saya melakukan wawancara dengan Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tinggalku. Kesimpulannya, apa yang kalian dapatkan dari
wawancara tersebut, lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Pelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita punya kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka di antara lain adalah satu, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Tiga, dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, oke, di sini ada pertanyaan, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Apa bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Tuliskan himbauanmu pada masyarakat agar melestarikan hewan langka. 5. Apakah kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Nah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Ya, semoga penjelasan poin singkat ini dapat dipahami semuanya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Ya. Untuk videonya jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ya. Sampai bertemu di tema 3, subtema 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.